Saya ingin ke Dokter Tami menjawab pertanyaan menggantung tadi. Dokter Tami, dengan budget sekitar Rp15.000 per porsi, kita tahu bahwa harga barang, kebutuhan segala macam untuk makanan pasti di setiap daerah berbeda. Rp15.000 itu harusnya bisa mencakup apa saja, Dokter Tami, idealnya? Sebagai masukan. Ya, terima kasih Mbak. Seharusnya bisa ya kalau kita lakukan untuk bulky, untuk jumlah yang banyak. Kenapa begitu? Karena kan ikan kita juga relatif murah ya sebenarnya ya, tapi nggak tahu tergantung pasarnya. Mungkin di daerah pegunungan malah susah ikan ya, Iya. sulit. Jadi kalau misalnya ikan nggak ada, kita kan bisa ganti telur gitu misalnya yang murah lah ya. Jangan misalnya daging sapi boleh sekali-kali. Artinya sekali mengatur itu kan tidak harus selalu harganya 15.000. Bisa aja hari ini 10.000, besok 12.000, nanti 17.000 seperti itu misalnya. Itu cara mengatur. Tapi terkait dengan mengatur ini, saya pikir mungkin akan lebih baik kita serahkan orang tua dan guru. Jadi kan ada komite ya. Dan juga mungkin mereka juga bisa gunakan UMKM. Karena apa? Ini kesempatan kita juga mengangkat UMKM, tetapi yang penting menunya itu yang kita kasih standardized seperti itu, Mbak. Baik, dokter, mungkin secara rinci menu-menu apa saja yang bisa disajikan dengan budget 15.000 Ya. itu? Oke, yang jelas ya kalau makan siang, namanya makan siang ya, pastikan full menu ya. Ada nasi, ada lauk pauk di sini bisa sumber protein tentu harus ada ya. Kalau mau yang bagus, protein 2 itu sekaligus untuk pembelajaran diisi protein hewani dan protein nabati. Baik. Kemudian ada sayur dan dilengkapi dengan buah. Itu yang bagus Mas sebenarnya. Artinya kalau masih memaksakan ada susu, kenapa nggak kita ganti susu dengan telur misalnya? Ya, kira-kira begitu saya sebagai ahli gizi ya bisa memberikan masukan seperti itu instead of susu ikan. Jujur saya tuh belum kebayang susu ikan itu dampak image proses yang semuanya juga membutuhkan effort yang mungkin setelah jadi nggak taunya nggak diminum. Kan sayang ya. Oke. Baik, Gitu, nah sekarang Mas. kita ingin ke Pak Derajat. Pak Derajat, ini nanti akan seperti apa mekanisme untuk mengelola makan siang bergizi gratis ini, Pak Derajat? Apakah memang dari pusat nanti akan ada badan khusus yang mengurusi ini sampai dengan ke tingkat katakanlah kabupaten dan kota? Atau bagaimana mekanismenya? Ya, dari pusat ada koordinatornya ya, badan gizi itu. Lebih ke perencanaan, kemudian penyiapan anggaran, standarisasinya, terus kemudian juga koordinasinya, monefnya ya. Tapi eksekusinya sih sejauh yang sudah kami perbincangkan sekarang, itu memang akan diserahkan ke lokal ya, ke daerah supaya UMKM segala macam, ibu-ibu penyedia catering bisa dilibatkan seperti yang sudah sering saya sampaikan sejak masa kampanye lah ya. Itu akan diserahkan ke sana. Nah, cuma apakah nanti ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah kabupaten atau bagaimana, itu nanti kita masih punya waktu 3 bulan untuk mematangkan ya. Tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih Dokter Tami. Dok, makasih banyak itu soal susu ikannya. Jadi paling enggak kita bisa menyampaikan bahwa dari sisi gizi itu memang lebih bagus ya makan ikan langsung daripada pakai susu gitu kan. Tapi kita lihat ya semua ide, semua usulan itu tentu akan sangat bermanfaat. Apalagi program ini kan untuk secara nasional relatif baru di Indonesia. Jadi tentu kita harus belajar dari apa yang terjadi di luar. Kita mendengarkan juga saran para ahli seperti Dokter Tami ya. Kita juga mendengarkan masukan dari berbagai kementerian. Yang jelas Kementerian Kesehatan pasti akan terlibat nanti. Tinggal bagaimana rinciannya itu yang sekarang masih digodok, dimatangkan. Baik, Mas Derajat, tadi kan Anda katakan ini akan ada di level pemerintah daerah menggerakkan UMKM. Ini dampak ekonominya untuk kelas menengah ini seperti apa dari makan bergizi gratis ini? Oh, itu akan sangat besar karena seperti yang saya sering sampaikan waktu pertama kali program ini dimunculkan, itu kan banyak yang mentertawakan. Tapi ya saya sampaikan, nanti yang suplai telur siapa? Itu ya pasti ya di sekitarnya. Kemudian yang suplai tempe, yang suplai daging, kalau misalkan pada satu saat ada menunya daging, sayur-sayuran, itu yang ada di sekitarnya. Jadi
efek multipliernya itu akan sangat besar. Saya belum melakukan modeling, tapi perhitungan kasar itu dengan anggaran yang sekarang paling tidak mungkin ada tambahan ke pertumbuhan itu mungkin sekitar 0,4-0,5% tambahannya. Karena anggarannya kan belum maksimal ya. Tapi kalau anggarannya maksimal pasti akan lebih besar lagi nanti efeknya bagi ekonomi rakyat. Jadi ini menggerakkan ekonomi rakyat ya. Ya mudah-mudahan sih suatu saat ada juga menunya, ada rendang ayam gulai. Ayam pop. Mudah-mudahan. Baik. Oke, Pak Derajat. Ya, Pak Derajat, tentunya orang tua yang mungkin berharap dengan program makan siang gratis ini ingin memang menu-menu yang terbaik dan bergizi dan juga lezat dan bervariasi begitu ya bagi putra-putri mereka di sekolahan. Tapi bagaimana kemudian untuk menjamin bahwa anggaran ini, bahwa proyek ini tidak akan dikorupsi sampai dengan ke bagian-bagian bawah? Karena kan ini bukan cuma di ibu kota, bukan cuma di tingkat pusat saja yang mendapatkan ini mungkin. Sampai dengan ke bawah-ke bawahnya saja juga mungkin bisa. Bagaimana kemudian untuk meminimalisir dampak yang mungkin saja terjadi, misalkan dampak korupsi? Ya, itu concern yang sangat bagus, Mbak Tisa. Saya terima kasih sekali. Memang kami juga membahas itu. Nah, salah satu yang kita pertimbangkan adalah ini diawasi oleh komite orang tua dan sekolah begitu. Dan mungkin juga ada digitalisasi, dan sekarang kan orang bisa mudah ya memvideo. Jadi kalau misalkan menunya ternyata aneh-aneh seperti yang terjadi di salah satu kota yang nggak jauh dari Jakarta, menunya ternyata cuman ecek-ecek begitu, kan nanti di video oleh orang tua disebarkan. Ya, jadi akan ada kontrol dari masyarakat. Kalau dikorupsi kan pasti berpengaruh ke menunya ya. Jadi kalau misalkan menunya ternyata nasinya cuma 2 sendok, kemudian tempenya cuma 1 potong kecil gitu kan, orang juga bisa ngitung. Jadi saya rasa dengan era media sosial sekarang, itu kontrol dari orang tua akan sangat besar, kuat ya nantinya. Baik, kita ke Dokter Tami. Dokter Tami, dampak dari makan bergizi gratis terhadap tumbuh kembang, IQ, dan seterusnya bagi siswa ini seperti apa? Nah, ini harus memang ada monitoring. Artinya monitoring di sini bagaimana capaian akademik mereka ketika sebelum intervensi ini dilakukan. Kita bisa bandingkan di situ nanti, ya. Seharusnya naik. Kalau nggak naik ya sia-sia intervensi kita ini. Jadi fokus kita juga dalam intervensi ini tidak semata-mata memberi makan mengganti makan yang diberikan di rumah. No, I'm not disagree about that ya. Jadi memang kita harus berikan edukasi. Jadi kalau edukasi di sini artinya bagaimana supaya anak-anak tidak hanya makan, but they understood apa yang dia makan, apa yang dia pentingkan di dalam tubuhnya, sehingga ini akan terbawa dalam kehidupan mereka ke depan. Itu yang sekaligus pendapat saya. Sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan makan sehat begitu ya. Baik, terima kasih Dokter Tami, terima kasih juga Mas Derajat Wibowo sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore.